Eh, Makanya dalam PB sendiri, ya, kalau kita lihat kepenuhan roh yang pertama di dalam PL, yaitu yang secara temporal, yang ada tanda-tanda fisiknya, itu tidak terlalu ditekankan di dalam PB. Ya, tidak terlalu ditekankan. Kalian bisa baca dari nanti Matius sampai Wahyu. Ada, tapi tidak terlalu ditekankan. Ya, seperti bahasa lidah itu kan hampir mirip seperti tanda-tanda di PL, ya, tapi tidak terlalu ditekankan di PB. Ya, tidak terlalu. Nah, dalam zaman sebelum Pentakosta, ada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, antara lain Elizabeth, Zakaria, Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus itu sendiri, teman-teman. Nah, setelah kenaikan Tuhan Yesus, tercatat peristiwa-peristiwa mengenai kepenuhan roh, antara lain. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 13. Ini ketika peristiwa hari Pentakosta, tercatat pula orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai penuh dengan roh, yaitu para murid Yesus pada hari pencurahan Roh Kudus, Stefanus, Paulus, ya, dan juga Barnabas. Jadi memang di dalam PB sendiri pun kepenuhan roh yang secara temporal yang ada tanda-tandanya tidak terlalu ditekankan. Nah, ada yang bisa kasih penjelasan nggak? Kenapa kira-kira kok nggak terlalu ditekankan? Ya, tidak, kalau kita baca PL, itu selalu tanda-tandanya spektakuler. Musa bawa Israel keluar dari Mesir ada 10 tulah. Ya, terus roti mana turun dari langit. Ya, lalu Simpson waktu dipenuhi roh Allah dia bisa merobek mulut singa. Bahkan waktu dia buta matanya ditangkap tuh kan sama raja, dia bisa robohin itu tiang istana begitu. Lalu siapa lagi? Saul waktu dia dipenuhi oleh roh Allah, dia bisa kayak para nabi yang lain. Apa ya istilah tuh punya tanda-tanda khusus begitu. Nah, tapi kenapa di PB itu jarang disinggung? Ada tapi jarang. Tidak sebanyak di PL. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa kasih jawaban, teman-teman? Kenapa kira-kira? Di PL tuh kalau kita baca tuh sering banget tanda spektakuler, ya. Terutama yang berkaitan dengan kepenuhan roh. Orang yang tadinya biasa-biasa tiba-tiba jadi kuat, ya. Orang yang tadinya biasa-biasa tiba-tiba kayak kelihatan nabi, kayak kasusnya Saul, ya. Nah, itu kenapa? Tapi di PB itu jarang. Justru di PB lebih diutamakan kepenuhan roh yang permanen. Yang terlihat dari buah nyata sikap hidup orang percaya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau menurut saya jawabannya satu. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi sejak hari Pentakosta itu, Roh Kudus itu sudah tinggal menetap dalam diri setiap orang percaya. Nah, dalam PL gimana? Dalam PL Roh Kudus itu tidak tinggal menetap dalam setiap diri orang percaya. Roh Kudus ada dalam PL? Ada. Ada. Perjanjian Lama mencatat ada Roh Kudusnya Allah. Ada, pribadi itu ada. Tapi apakah tinggal menetap, menuntun kehidupan orang percaya? Tentu tidak. Alkitab tidak menjelaskan itu. Ya, makanya ada kepenuhan roh yang secara temporal doang. Dan itu juga untuk menunjukkan tanda, ya, tanda begitu. Kalau ini orang ini spesial, beda dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru ada juga kayak tanda-tanda mujizat, eksorsisme atau pengusiran setan yang dilakukan Yesus dan para rasul. Tapi itu bukan hanya sekedar tanda bahwa ini orang khusus atau spesial, bukan. Tapi itu tanda atau petunjuk arah yang mengacu kepada kerajaan Allah. Bahwa ketika kerajaan Allah itu datang, ya, kuasa iblis dan dosa itu sudah dihancurkan. Itu makanya sudah ada pengusiran setan. Di PL itu nggak ada, cuma kasus Daud. Daud pun mengusir setan nggak permanen, dia cuma main musik waktu Saul dihinggapi roh jahat yang dari Allah. Itu. Lalu mujizat. Kenapa ada mujizat? Sebenarnya mujizat itu adalah simbol daripada lambang pemulihan kehidupan manusia. Mati bangkit, sakit sembuh itu simbol ada pemulihan. Jadi ketika Yesus datang melakukan mujizat, itu sebenarnya dia mau kasih tahu ini akan ada pemulihan. Ya, itu yang ngomong Thomas Schreiner. Ya, salah satu pakar teologi perjanjian baru. Itu. Jadi mujizat itu dikasih sebenarnya bukan hanya sekedar oh enaknya kita bisa minta mujizat, bukan. Itu menandakan kerajaan Allah udah datang. Itu tandanya. Kenapa kerajaan Allah datang akan ada pemulihan.
Nah, teman-teman kalau bicara pemulihan, ya eskatologi Kristen dan Yahudi itu selalu bicara pemulihan. Tapi kita jangan mengartikan gini, pemulihan itu berarti nanti makin tambah baik. Bukan begitu. Bisa jadi lewat penderitaan, lewat peperangan kayak sekarang, ini juga masa pemulihannya Tuhan. Jadi jangan kita berasumsikan kalau pemulihan itu hanya sekedar nanti yang baik-baik gitu. Enggak. Nah, cara Tuhan sama cara kita kan beda dalam memulihkan segala sesuatu. Makanya kalau kalian baca doktrin surganya Pak Eras, itu dikatakan bahwa sebenarnya eh, akhir zaman itu adalah pemulihan alam semesta ini. Ya, surga itu pemulihan alam semesta. Tapi langit bumi dan barunya itu ya kalau menurut Pak Eras itu tempat yang lain. Begitu. Itu sebenarnya pandangan Martin Luther. Pandangan Lutheran. Ya, gereja Lutheran beranggapan langit baru bumi baru tuh ada satu tempat yang lain. Beda sama pandangannya Yahudi, pandangan Calvinisme yang beranggapan bahwa bumi ini ditransformasi. Nah, kalau saya pribadi itu nggak masalah. Mau yang ini dipulihkan, ini jadi yang baru, atau nanti ada di surga itu nggak masalah. Tapi prinsipnya sama. Semua ajaran teologi Kristen itu sama, pemulihan alam semesta. Maksudnya apa? Yesus yang memerintah sebagai raja. Jadi kalau aku pribadi itu nggak terlalu pusingin itu. Mau bumi surga itu di bumi ini yang dipulihkan atau nanti di sana itu nggak terlalu pusingin. Yang pasti Yesus memerintah dan ada pemulihan semuanya begitu. Ya, jadi kita nggak perlu pusingkan itu ya teman-teman. Mau di sini atau di sana ya kita nggak terlalu pusingkan karena nggak ada manfaatnya juga kan. Menambah iman nggak? Enggak. Tapi yang menambah iman itu kalau kita tahu Yesus yang akan memerintah, di mana sikap kita akan jadi taat kepada Dia. Gitu. Jadi kalau hal yang prinsip menurut aku mah nggak usah terlalu diambil pusing. Ya, kita habis waktu di situ nggak ada manfaatnya juga ya. Toh juga tetap sama juga kan, fisik juga kan, intinya fisik juga begitu. Dan kita mengabdi kepada Tuhan. Nah soal tempat di mana mah itu nggak terserah Tuhan lah udah. Kita terbatas ya. Oke. Nah, bila kita meneliti setiap kalimat yang ada atau setiap kata yang bertalian dengan penuh roh, maka dapat disimpulkan pertama, bahwa kepenuhan roh atas seseorang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang yang menerima kepenuhan rohnya. Jadi nggak mungkin Tuhan memenuhi roh secara permanen kepada orang yang hidupnya tidak berkualitas. Nah, kita bisa lihat Yusuf, Daniel, ya ini orang-orang yang menghargai kesucian Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasa itu Yusuf. Yusuf itu menolak tawaran kenikmatan dosa seks dari Nyonya Potifar. Daniel menolak menajiskan dirinya dengan makanan. Dua ini teman-teman, seks dan makanan, jujur ya, itu yang sering kali banyak di antara anak muda itu jatuh dalamnya. Makanan, kalau kita punya duit biasanya kemana sih? Kulineran kan, foto makan di Susite kita foto, update Instagram. Tempat yang mahal kita foto. Tapi kalau warteg nggak usah foto, ya cerita aja ke teman nggak ada duit makan warteg aja, ya tinggal touchscreen gitu. Makanan biasanya lidah kita suka nuntut, ya makanya kalau lidah tuh pengen nuntut kita punya uang, ya kita bisa bebas beli makanan. Seks itu jangan ditanya. Ya, pelayanan kaum muda tuh bahkan jangankan ke jemaat ya, pengurusnya aja, youth pastornya aja bisa jatuh di situ. Ya. Nah, ini sedikit nyimpang teman-teman. Jadi tadi aku habis kuliah, kan kuliah aku tuh youth ministry ya. Nah, dosen ini dosen tamu. Namanya nanti teman ini cukup terkenal sih, Ibu Tracy Trinita. Itu salah satu orang dari Raffi Zakariasnya langsung. Di Instagram kalian bisa cari. Ya cukup banyak followersnya 100 ribuan. Jadi tadi sharing tentang apologetika buat anak muda. Nah, kebetulan aku tanya. Karena Raffi Zakaria seharusnya teman-teman tahu ya, itu salah satu apologet besar di dunia, tapi ternyata ada skandal seksual. Ya, dia punya panti pijat plus-plus, ya. Nggak nyangka kan ternyata punya panti pijat plus-plus. Terus ada, pokoknya skandal seksual lah. Pas dia udah meninggal, ya kena kanker tahun 2020. Nah, tapi pas bulan September kasus itu kebuka. Sampai puncaknya Christian Today itu salah satu organisasi di luar negeri, ya Christian Today kalian nanti cari sendiri. Itu begitu dikabari hal ini melakukan investigasi terhadap rezim ya Raffi Zakarias Ministry dicari.
Dan ternyata pembuktiannya itu kebukti bersalah, teman-teman. Ya, kebukti bersalah, teman-teman. Nah, jadi aku tanya ke ibu itu gimana waktu mengalami masa-masa berat. Karena dia full timernya, itu bapak rohani. Jadi memang udah ini orang udah kenal langsung, ngobrol langsung. Memang salah satu pembicara internasional juga, ya, sama Raffi. Jadi kenal keluarganya sama anak-anaknya juga. Jadi aku tanya gimana waktu masa-masa berat seperti itu. Ya pasti kan dapat hujatan segala macam. Ya dia bilang sedih, sedih. Lalu aku tanya, ya kenapa kalau kayak dosa seks itu kalau misalnya hamba Tuhan jatuh di dosa itu, udah pasti karirnya runtuh. Dia mau bangun pelayanan lagi, udah pasti nggak mungkin bisa. Nah kita sebutin siapa coba? Ya, coba kita sebutin siapa? Ya teman-teman bisa tahu kan berita-beritanya. Nah, ambil contoh Benny Hinn. Ya, dulu kan sekalinya khotbah kebaktian kan jutaan orang yang hadir bisa 1 juta gitu. Tapi begitu jatuh, khotbah di 3.000 orang aja dia udah mau. Padahal lu bisa 1 jutaan. Pendengarnya jadi 1 juta langsung 3.000, 5.000, yang paling banyak 10.000. Ya. Tapi itu pun udah, tapi ya puji Tuhannya sekarang dia udah balik lagi sama istrinya. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya. Nah dia memang kasih jawaban sih ya ya cukup logis sih. Pertama karena memang kalau ini aku belum menyelidiki lebih lanjut ya, tapi kalau menurut pendapatnya karena dosa seks itu kan dari dalam, beda sama yang lain ya, uang segala macam itu kan dari luar ya. Itu lalu yang kedua itu yang menurut aku ini benar ya, dan kita pasti sepakat karena namanya hamba Tuhan punya tuntutan yang lebih tinggi dari jemaat, itu mutlak ya. Jadi ketika dan juga ketiga, kalau bicara kesucian pasti bicara soal seks umumnya gitu. Itu udah paling krusial. Jadi kalau misalnya yang kedua nih, dia kan hamba Tuhan ini dituntut mutlak lebih tinggi hidupnya dalam hal kesucian daripada jemaat. Ketika kita tahu isu paling krusial, yaitu seks itu sendiri dia nggak benar, udah jemaat nggak undang dia lagi, dia kesingkir, habis karirnya. Kenapa? Ini yang paling isu krusial. Diterima pasti diterima, diampuni pasti diampuni, tapi ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya itu orang susah percaya lagi. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tuhan masih pakai, kalau dia bertobat, Tuhan pakai. Ya, tapi ya itu, ada tabur tuanya, orang bisa nggak percaya dia lagi. Ya, tentu nggak bisa sebesar itu. Nah, makanya teman-teman, dalam hal ini, ya, makanya yang kita cari itu kepenuhan roh secara permanen. Ya. Kita bisa lihat Saul, ya, itu dia punya bukan karunia, dia kepenuhan roh itu udah kayak nabi. Tapi faktanya hidupnya begitu. Kita lihat lagi Musa. Musa. Musa itu kurang hebat apa? Coba, dia bikin 10 tura loh. Dia dipakai Tuhan melawan Mesir. Kalau kita ke Israel, kita tanya sama mereka orang Israel, nabi paling besar mereka akan jawab satu, Musa. Makanya dibilang kitab Musa. Ya, semua orang Israel tuh terima kitab Musa, kitab para nabi, orang-orang masih bisa berdebat. Contohnya orang Saduki, belum tentu terima kitab para nabi. Tapi kitab Musa, Saduki dan juga Farisi terima itu nabi besar. Buat mujizat, ya. Dia melawan Bileam juga, ya. Dia mendatangkan roti dari surga. Ya. Tapi apa? Dia nggak masuk tanda perjanjian. Jadi artinya apa? Karunia roh, ya, kepenuhan roh secara temporal yang terlihat ciri-ciri karunia-karunianya itu bukan tujuan kita, teman-teman. Ya, jadi salah besar kalau kita jadikan itu satu tujuan. Ya, kita harus lihat dari sejarah Alkitab dan juga sejarah gereja, faktanya orang-orang yang dipenuhi dengan karunia roh yang paling spektakuler seperti Musa, faktanya Tuhan pun bisa tolak juga. Musa nggak masuk ke tanah perjanjian kan. Jadi nggak heran kalau misalnya ini pendeta besar, khotbahnya bagus. Ini pendeta besar jago buat mujizat, pendeta besar jago ngusir setan. Pendeta besar bisa bikin banyak gereja, tapi kok dia bisa ada skandal ya seksual ya. Jangan kaget, Musa aja udah begitu. Lu bayangin Musa tuh udah kayak setengah dewa orang lihat, tapi bisa begitu, dia bisa jatuh. Gitu. Lalu yang kedua, kepenuhan roh pasti bertalian dengan tugas dari Bapa di sorga.
Seperti halnya dengan Yusuf dan Daniel, mereka penuh roh untuk melakukan kehendak Bapaknya. Sedangkan Daniel harus memberi kesaksian tentang Yahweh kepada orang kafir. Yusuf harus menyelamatkan saudaranya di Mesir. Ya. Demikian pula kita, teman-teman, dalam perjanjian baru ini, ya, kita yang dipenuhi roh sebagai perlengkapan untuk meneruskan karya keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Nah, kalau tadi aku singgung kepenuhan roh pasti ada karunia juga kan. Karunia roh itu bukan hanya yang di dalam 1 Korintus. Mengajar juga karunia ya. Pendamaian itu juga bagian karunia juga. Mendorong itu juga karunia juga. Ya. Nah, karunia-karunia itu Tuhan kasih, tujuannya itu cuma satu, untuk memperlengkapi kita, pelayanan. Contoh, kenapa kalau di daerah pendeta lebih suka itu buat mujizat atau ngusir setan? Hal simpel jawabnya. Karena dinamika dan budaya masyarakat di situ masih mistik. Makanya Tuhan lebih pakai orang yang makanya Tuhan lebih banyak memberikan hamba Tuhan di situ karunia-karunia seperti pengusiran kuasa gelap, mujizat. Kenapa? Supaya mereka percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Gitu. Tapi kenapa di kota justru lebih banyak ngajar? Ya karena memang jemaat kota itu kebanyakan yang intelektual. Nah Tuhan perlengkapi setiap hambanya dengan itu. Ya ada juga yang ya tergantung tempatnya juga ya. Ada juga yang di desa dikasih yang ngajar gitu untuk memperlengkapi jemaat yang suka ngajar di situ, yang suka pengajaran di situ gitu. Jadi itu berkaitan tugas. Nah, makanya kenapa ada Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku Tuhan masuk kerajaan surga. Udah nubuat, ngusir setan. Nah, masalahnya gini, bukan soal salah karunianya, tapi kita pakai karunia itu buat apa di situ. Kalau kita pakai karunia itu dengan baik, ya untuk memperlengkapi gereja Tuhan, dan pastinya hidup kita juga berubah, gak mungkin Tuhan gak kenal. Ya, itu. Jadi makanya kalau kita dikasih karunia sama Tuhan, apapun, ngajar, gembala, mungkin ada yang bisa buat mujizat, ya, atau eksorsisme. Tapi kalau eksorsisme harus semua orang percaya itu bisa mengusir setan ya. Atau yang apapun yang spektakuler bahasa roh. Ingat satu, itu karunia buat pekerjaan Tuhan, bukan buat memegahkan diri. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya teman-teman. Nah, kepenuhan roh dalam PL dan PB itu berbeda ya. Nah, Pak Eras menjelaskan bahwa kepenuhan roh dalam PL dapat membuat orang dipenuhi oleh roh, memiliki pengetahuan yang luar biasa dibanding manusia pada zamannya. Nah, pengetahuan itu nafsir mimpi, mengambil keputusan untuk masalah-masalah ekonomi dan kenegaraan seperti yang dilakukan Yusuf dan Daniel. Tapi sedangkan dalam PB, mereka punya Injil. Nah, Injil ini adalah yang dirindukan oleh semua para nabi PL. Roh Kudus diberikan untuk apa? Nah, ini goalnya. Menuntun orang percaya itu mengenal kebenaran atau Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tanpa Roh Kudus, Injil menjadi barang yang tidak berkuasa. Hanya Roh Kudus yang membuka rahasia Injil Kerajaan Allah. Injil inilah, teman-teman ya, Injil inilah yang mengubah cara berpikir seseorang, sehingga seseorang mampu berpikir seperti Allah berpikir. Ya, manusia dapat sepikiran seperasaan dengan Allah. Oke, kita agak menyimpang begini, teman-teman. Jadi, pemberian Roh Kudus. Makanya gini, sebelumnya begini. Mempelajari doktrin itu pasti saling keterkaitan. Kayak gini ya. Ini kita belajar pneumatologi, doktrin Roh Kudus. Tapi sebenarnya ini berkaitan dengan soteriologi juga, doktrin keselamatan. Roh Kudus dikasih bersamaan dengan adanya Injil. Supaya apa? Orang percaya dapat dituntun untuk mengerti Injil. Mengerti Injil itu apa? Cara berpikir yang diubah, perasaan kita yang diubah jadi mencintai Tuhan, sehingga kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Nah, teman-teman, keselamatan itu ya kita harus sepakat dulu nih. Ya, kita bisa beda-beda sih, tapi kalau aku setuju keselamatan itu adalah dikembalikan manusia ke rancangan semula. Sebenarnya ini bukan teologi baru, teman-teman. Ini kalau di gereja timur itu ada yang namanya teosis. Nah, istilah ini teosis.
Ini aku tulis. Theosis ini bahasa Yunani, diambil dari 2 Petrus. Ya, di mana Allah, aku lupa 2 Petrus berapa, nanti teman-teman bantu cari ya. Kalau udah ketemu boleh kasih di chat. Di mana Allah menjanjikan bahwa kita itu dikembalikan kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Ada kalimat itu di 2 Petrus, kodrat ilahi. Nah, itu dasar daripada keselamatan gereja timur, theosis. Jadi pengembalian kodrat manusia. Nah, makanya aku pernah singgung, dosa asal, ya kodrat dosa seperti dosa yang nempel-nempel itu nggak ada. Gereja timur dan juga Yudaisme itu nggak ada. Nah, aku ada kasih buku Inggris itu ke Obed, yaitu soal, ini yang nulis dari gereja barat juga, orang-orang Protestan. Tapi dia melihat dari sudut pandang Yudaisme dan gereja timur. Lebih tepatnya Yudaisme. Itu soal kodrat dosa nanti bisa diminta ya. Lalu yang soal Roma waktu itu kan soal hukum. Aku belum sempat bahas, tapi intinya hukum di situ itu jangan kita tafsirkan hukum Taurat aja. Makanya di ayat-ayat sebelumnya itu ada hukum, lalu ada kata Taurat. Ya, tapi ada yang cuma hukum tok doang. Dalam bahasa Yunani itu nomos. Nomos itu bukan hanya sekedar hukum, tapi bisa pengaruh, kekuatan. Ya, teman-teman. Itu. Nah, nanti baca komentari tafsirannya di lain waktu kita bahas juga. Ya. Dan itu nggak ada bicara kodrat dosa dalam arti dosa nempel titik, bukan. Tapi ada 2 kekuatan. Dan intinya dari Roma pasal 7 atau 8 itu adalah menunjukkan keunggulan daripada Kristus. Ya. Di situ. Itu intinya dulu, teman-teman. Ya, lain waktu kita bahas. Ya, dan kalau mau penasaran sama ini bisa minta ke Obed bukunya, itu PDF. Ya, kalau agak-agak bingung kalian bisa terjemahin, ada aplikasi online Docs Translator. Ya, itu pakai itu aja, teman-teman, kalian bisa terjemahin jadi bisa baca. Ya, itu. Nah, jadi balik lagi ke sini. Jadi intinya Roh Kudus dikasih itu sebenarnya untuk apa sih? Yang paling penting itu adalah menuntun kita itu supaya kita mengerti Injil dan dikembalikan ke rancangan semula. Kodrat ilahi, gambar dan rupa Allah. Itu penting. Ya, itu penting. Pengembalian gambar dan rupa Allah itu waduh, itu sih teologi yang luar biasa menurut aku. Ya, maka dalam hal ini aku sependapat untuk doktrin soteriologi dengan gereja timur dan juga GSK itu sama. Ya. Sedangkan gereja barat umumnya keselamatan itu adalah transaksi hukum. Ya, lepas daripada kuasa dosa, lepas daripada hukuman murka Allah di situ. Jadi kalau kita lihatnya keselamatan itu lebih baik yaitu pemulihan kodrat. Karena apa? Kalau kodrat dipulihkan, ya udah secara otomatis murka Allah itu nggak akan menimpa kita. Ya, itu udah secara otomatis. Tapi kalau hanya sekedar melepaskan manusia dari murka Allah, tapi nggak sampai kodratnya berubah, ya buat apa? Begitu. Ya buat apa? Karena faktanya kita ini kan diciptakan gambar dan rupa Allah. Begitu. Itu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu udah titik poinnya di situ. Gitu. Kalau misalnya hanya sekedar lepas dari murka Allah, ya harusnya Kejadian 1 tuh pertama tuh dijelasin manusia hidup menyenangkan hati Allah supaya Allah nggak murka gitu. Tapi faktanya enggak kan, gambar dan rupa imago Dei yang dijelasin yang di situ. Gitu, ya. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi kalau kita ngerti ini, kita punya cara berpikir tuh yang luar biasa begitu ya. Yang kagum sama Tuhan. Oh, jadi Roh Kudus pun dikasih supaya apa sih? Buat kebaikan kita, pemulihan kodrat itu. Ya, makanya orang bisa sempurna, ya bisa. Orang bisa sempurna. Seperti kemanusiaan Kristus orang bisa. Ya, karena Roh Kudus dikasih, Injil dikasih. Begitu. Nah, seiring dengan perubahan pikiran, sehingga berkapasitas berpikir seperti Bapa di sorga. Itu berarti seseorang lebih penuh dengan roh. Nah, dalam hal ini, penuh dengan roh sama dengan semakin berpikir seirama dengan roh. Ya, kepenuhan roh seperti inilah yang sebenarnya harus diperjuangkan. Ada 2 aspek dalam perjuangan ini. Pertama, mendengar firman. Ya, untuk mendapat pengetahuan logos secara memadai. Kedua, melalui pengalaman hidup setiap hari di mana Roh Kudus akan menasihati seseorang atau Tuhan berfirman secara lisan
yang mendewasakan. Nah, ini aku rasa teman-teman udah paham semua, ya. Oke, dipimpin oleh roh. Dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa itu satu, kematian. Tapi kita harus memahami bahwa kematian itu bukan hanya sekedar kematian fisik. Kematian fisik, roh meninggalkan tubuh. Ya. Lalu lama-lama fisik kita jadi jasad, ya, bisa hilang. Ya, tapi ada juga yang namanya kematian rohani. Kematian fisik itu hanya sementara. Fisik kita mati, habis itu nanti mendapatkan fisik yang baru, tubuh baru, ya, daging yang baru. Tapi masalah terbesar itu adalah kematian rohani. Nah, kematian rohani itu adalah keterpisahan manusia dari Allah. Nah, kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3, di mana manusia melakukan ketidaktaatan terhadap perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, oleh karena ketidaktaatan manusia inilah, maka manusia harus diusir dari Taman Eden. Nah, jadi kalau misalnya kita baca Kejadian 3, lalu manusia tuh kayak diusir dari Eden, itu sebenarnya penggambaran ya bahwa manusia itu terpisah dari Allah. Manusia yang berdosa nggak bisa dekat dengan Allah yang Maha Suci, nggak bisa. Nah, jadi jangan kita benar-benar kita mengandai-andaikan ini ada pohon, lalu Tuhan tiba-tiba Tuhan usir manusia begitu. Nah, ini kan cerita untuk menggambarkan kisah penciptaan begitu dan kejatuhan dalam dosa oleh orang Yahudi. Jadi dengan keterbatasan orang-orang Yahudi waktu orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir, dari bangsa budak, dipakailah metode cerita ini. Yang sebenarnya kisah-kisah ini kayak kisah penciptaan itu ada mirip juga dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus akui juga teman-teman, ada beberapa yang mirip seperti Enuma Elis ya, penciptaan dari Babel. Ada yang mirip, tapi yang membedakan satu, Allahnya Israel itu Esa, tunggal. Lalu yang kedua tidak ada yang namanya kejahatan dalam hal penciptaan. Dalam arti gini, bangsa lain teori-teori mereka akan penciptaan, Dewa A menciptakan bumi. Ya, lalu ada lagi Dewa A punya anak. Anak ini adalah dewa yang jahat, mau merusak bumi. Ya, lalu ada lagi anaknya Dewa A, ini baik. Ya. Lalu Dewa satu membunuh dewa yang lain. Itu ada kisah-kisah gitu. Ya, dewanya saling perang. Tapi dalam Alkitab nggak ada. Di kisah penciptaan itu yang nggak ada, teman-teman. Ya, bahkan kalau dibilang iblis gimana? Iblis kan memberontak gitu. Tapi dia nggak sampai bunuh Tuhan. Nah, tapi kisah-kisah penciptaan awal ya, itu dari bangsa-bangsa lain, yaitu ada kisah-kisah begitu. Ya, kisahnya penciptaan dari bangsa Mesir, Babel, Enuma Elis ya. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri di internet. Tapi intinya memang ada beberapa kemiripan, tapi beda. Ya, kenapa ada beberapa kemiripan? Karena wajar aja. Itu kan dunia purba, zaman dulu. Jadi orang penulis kitab juga memakai itu, tapi dibedakan. Jadi jangan teman-teman pikir kayak misalnya kisah penciptaan itu Musa lagi nulis tiba-tiba dapat penglihatan dari Tuhan oh begini. Enggak, bukan. Itu juga ada sumber-sumbernya. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus dikasih hikmat, oh Tuhannya Allah Israel itu esa. Oh, penuh kasih. Ya. Oh, manusia itu segambar serupa Allah begitu. Ya, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, Pak Heras menjelaskan bahwa kematian rohani atau keterpisahan manusia dari Allah ini menunjuk kepada ketidakmampuan roh untuk mencapai standar kesucian Allah. Kematian menunjuk di mana manusia tidak lagi bisa meneruskan rancangan Allah yang menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini telah menghilangkan kemuliaan Allah. Yang lebih tepatnya kekurangan. Manusia kurang kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak lagi mampu mencapai keadaan mulia seperti yang Allah kehendaki. Ya memang manusia masih bisa berbuat baik atau kebajikan, tetapi kebajikan yang bernilai kain kotor jika dibanding dengan kebajikan sempurna yang Allah kehendaki. Ya kalau dibandingkan kebaikan kita sama Tuhan ya jauh. Sebaik-baiknya manusia itu nggak ada artinya dengan kebaikan Tuhan. Ya, jauh, sangat jauh teman-teman. Galatia 5 ayat 25 itu menjelaskan bagaimana cara mengatasi kematian rohani. Ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh berarti dihidupkan oleh roh.
Nah, kalau roh di sini ya, berarti roh Allah, maka ini mengacu kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Allah itu sumber kehidupan, teman-teman. Dia akan menghidupkan kita kembali, baik secara fisik maupun secara rohani. Maka dari itu ketika manusia terpisah dari Allah, ya, rohnya tidak mampu lagi untuk selaras dengan keinginannya Tuhan. Maka di sini dalam perjanjian baru Tuhan Allah mengutus Roh Kudus, memberikan Roh Kudus itu dengan tujuan adalah supaya roh kita itu memiliki kemampuan untuk kembali berfungsi sebagaimana seharusnya. Ya, sebagaimana seharusnya. Di mana kita bisa seirama dengan Tuhan sebenarnya di situ. Ya kan gambar dan rupa Allah. Kalau orang Yahudi itu mengartikan gambar dan rupa Allah tuh manusia tuh miniaturnya Tuhan. Kita miniatur. Tahu ya miniatur itu yang kayak mainan-mainan kecil tapi orang itu miniatur ya. Nah, roh manusia diberi kemungkinan kembali untuk menguasai jiwa dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Ya kalau belajar antropologi kita tahu ya, manusia itu ada tubuh, jiwa, roh atau enggak jasmani atau enggak batiniah dan juga batiniah begitu. Jadi ada bagian yang kelihatan dan bagian yang tidak kelihatan. Nah, roh manusia ini yang menguasai jiwa. Dan jiwa ini mengendalikan seluruh kehidupan. Dalam jiwa kita tahu ada apa? Pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak. Ya, jadi kalau rohnya manusia itu baik, rohnya manusia itu dipimpin oleh roh Allah, maka jiwanya ini juga akan mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga apa yang dipikirkan, rasakan, dan dia perbuat, kehendaknya itu akan seirama dengan Tuhan. Ya, inilah manusia. Ya. Tapi ini gak gampang. Harus melalui proses sinkronisasi atau penyesuaian melalui pergumulan yang panjang. Nah, sejak seseorang menerima Roh Kudus, maka mulailah suatu perjuangan untuk menemukan kehidupan sebagai manusia yang sesuai gambarnya. Nah, proses menghidupkan roh manusia itu bukan suatu proses sekejap atau singkat, tetapi proses dan pergumulan panjang yang tidak terlepas dengan aktivitas jiwa maupun tubuh. Nah, hal ini sifatnya bukan sesuatu yang mistik, tapi natural, teman-teman. Ini natural, yaitu jiwa yang diberi pengertian kebenaran oleh Roh Kudus dapat membangkitkan roh manusia. Nah, tubuh sebagai jendelanya untuk menerima firman, yaitu melalui mata dan telinga, teman-teman. Jadi ini proses panjang, ya, proses panjang di mana sebenarnya ini proses yang natural, bukan hal yang mistik. Ya. Di mana jiwa itu diberi pengertian kebenaran. Jadi kenapa harus ada Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu harus tuntun dulu. Roh manusia ini nggak bisa mencapai kesempurnaan yang Allah kehendaki. Kita tuh nggak bisa sepikiran sama Allah. Jadi perlu Roh Kudus dulu. Roh Kudus menuntun roh manusia. Ya. Menuntun roh manusia. Kita memilih ya dengan tubuh kita ya, ada yang kita lihat, ada yang kita dengar. Kita memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau ibarat kata itu sesuai firman. Melihat firman, mendengar firman, melihat segala sesuatu yang baik, mendengar segala sesuatu yang baik. Nah, isi pikiran kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu akan menentukan isi pikiran. Nah, pikiran itulah yang akan menentukan perasaan kita, teman-teman. Ya. Nah, itu jiwa, pikiran, perasaan, kehendak itu di jiwa. Ada jiwa. Ya. Sehingga ketika kita mau mengeksekusi, kita mau bertindak, tindakan kita sesuai dengan pikiran, apa yang kita pikirkan tentang segala sesuatu yang kehendak Tuhan, perasaan kita yang kita rasakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kehendak kita yang sesuai kehendak Tuhan. Alhasil perilakunya manusia selaras dengan Tuhan. Itu. Alhasil di situ. Jadi Roh Kudus menuntun roh manusia melalui firman. Jadi bukan hal yang mistik. Ya, kalau di beberapa gereja kan ada hal mistik ya. Terima Roh Kudus begitu, lalu gemeter gitu kan, gemeter, ya nangis-nangis begitu.
Bukan yang seperti itu. Ya, Roh Kudus itu diberikan menuntun orang percaya untuk mengerti firman. Jadi mau Roh Kudus, mau setiap ibadah ada pencurahan Roh Kudus, kita gemetar-gemetar, kalau kita malas belajar firman, sorry. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa yang namanya dewasa rohani itu dikembalikan ke rancangan semula. Karena firman Tuhan atau Injil itulah yang akan membuat manusia seirama dengan Tuhan, teman-teman. Nah, penebusan oleh darah Yesus Kristus ini membuka jalan, di mana manusia dapat dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Manusia bisa menjadi milik Tuhan secara hukum, bukan hukum, salah. Secara hukum. Tapi ini masih faktor de jure, teman-teman. Ya, de jure. Dengan demikian, dengan kepemilikan ini, maka Tuhan memiliki hak penuh untuk menggarap manusia sehingga bisa benar-benar serupa dengan gambarnya. Ya, secara hukum kita udah dibeli Tuhan, kita milik Tuhan. Itu hukum secara hukum. Ya, kita mendapat hak penuh. Ya. Tapi secara fakta, ya, secara faktanya Tuhan melalui Roh Kudus, ya itu harus menggarap kita dulu. Nah, disinilah kehendak bebas kita, respon manusia ini dapat terlihat. Ya. Kita memilih kehendak Tuhan atau enggak. Nah, kepemilikan ini penting. Sebab hanya dengan demikian, Tuhan bisa memeteraikan Roh Kudus pada umat miliknya atau umat tebusannya. Orang yang telah dibeli oleh darah Yesus Kristus harus hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Nah, ini sama aja memuliakan dia. Ya. Memuliakan Tuhan berarti melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah cara hidup yang baru, cara hidup yang berbeda dengan cara hidup yang diwarisi oleh nenek moyang. Ya, nenek moyang nih, kalau 1 Petrus tuh Petrus bilang ya, bahwa penebusan oleh darah Yesus tuh menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, yang diwarisi nenek moyang. Nah, kalau kita mengacu ke sini, cara hidupnya nenek moyangnya Israel tuh apa sih? Penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Itu cara hidup yang sia-sia. Ya, penyembahan berhala. Makanya ketika penebusan Yesus itu dikasih, Yesus mati bagi kita, kita ditebus. Ditebus itu dibeli, artinya apa? Kita dimiliki oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa nyembah berhala lain, nggak ada ilah-ilah lain lagi dalam diri kita. Di situ. Makanya ditebus itu dari cara hidup nenek moyang. Kamu nggak boleh punya berhala lagi. Kamu harus hidup di bawah hukumnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ya, itu. Makanya Galatia 5 ayat 25 mencatat, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin roh. Nah, dalam terjemahan lama, ini dalam Alkitab terjemahan lama, Galatia 5 ayat 16, ayat sebelumnya itu mencatat begini, berjalanlah kamu dengan roh. Ya. Berjalanlah kamu dengan roh. Niscaya kehendak tabiat ini kebiasaan duniawi tiada akan kamu genapkan. Artinya gini, kalau kamu berjalan dengan roh, ya, maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu tidak akan kita lakukan. Nah, kata berjalan dalam ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani peripateite, ya, peripateite, yang juga dapat diterjemahkan kebiasaan tingkah laku. Galatia 5 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru diterjemahkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti sama dengan gini, keinginan daging itu sama dengan tabiat atau kebiasaan buruk kita. Terjemahan lama kan bilang gitu. Jadi kalau disimpulin, nggak menuruti keinginan daging itu maksudnya apa? Tidak menuruti kebiasaan hidup kita yang buruk. Apa aja? Nonton porno, rokok, apa aja yang buruk-buruk. Berantem, emosian, dendam, nggak menghargai orang tua, dan lain sebagainya. Itu. Hiduplah oleh roh artinya jangan memerhatikan keinginan dagingmu, tetapi keinginan roh. Kalimat hiduplah oleh roh dalam teks tersebut juga berarti biasakan bertindak sesuai dengan keinginan roh. Nah, roh di sini dikasih catatan adalah roh manusia. Mengapa dalam penjelasan ini seakan-akan tidak terlalu mempersoalkan antara roh Allah dan roh manusia?
Jawabannya adalah sebenarnya roh manusia itu merupakan roh yang berasal dari Allah. Karena waktu manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafas hidup, rohnya keluar, gitu. Jadi nggak terlalu pusing. Tetapi karena manusia mati, karena manusia berdosa, dampaknya mati, maka tidak berdaya menguasai kehidupan. Manusia butuh sumber hidup sendiri. Sumber hidup itu sendiri siapa? Tuhan. Nah, dengan penebusan oleh darah Yesus Kristus, roh manusia itu diberi kesempatan untuk hidup dan bangkit kembali. Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri orang percaya, inilah yang akan menuntun roh manusia untuk kembali berfungsi. Jadi Roh Kudus itu dikasih supaya apa? Roh kita itu dituntun mengerti kebenaran. Ya, roh kita itu dituntun mengerti kebenaran hingga pada akhirnya roh manusia itulah, roh kita sendirilah yang menguasai jiwa dan mengendalikan seluruh kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan hidup oleh roh. Nah, memang Paulus tuh pakai istilah hidup oleh roh dan daging, roh, daging, roh, daging. Kenapa? Karena lingkungan budaya juga pada waktu itu. Helenis ya, Yunani. Daging itu dianggap sesuatu yang najis, roh itu sesuatu yang suci. Jadi pakai istilah itu. Ya, roh daging, roh daging. Jadi kalau dibilang keinginan daging, itu udah pasti tabiat duniawi yang buruk. Gitu. Tabiat duniawi yang buruk. Hiduplah oleh roh, oh berarti ini pimpinan yang baik. Begitu. Nah, dalam hal ini, roh Allah yang menuntun roh manusia. Begitu. Nah, berjalan seirama dengan roh, ya, dari terjemahan secara hurufiah Alkitab bahasa Yunani, kalimat dipimpin oleh roh. Nah, itu sebenarnya berjalan di dalam roh, walking in the spirit. Galatia 5 ayat 25. Nah, berjalan dalam roh merupakan kalimat yang tidak terlalu asing di telinga kebanyakan orang Kristen. Bahkan ada juga yang mengatakan hidup harus dipimpin oleh roh. Nah, tapi apa kira-kira dipimpin oleh roh? Nah, Galatia 5 ayat 18 itu mencatat. Nah, ini sekilas eksegesis ya, teman-teman ya. Mencatat. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum. Sorry, ini salah. Hukum Taurat. Kalimat dipimpin oleh roh berasal dari kalimat Yunani pneumati kai stoikomen. Ya, pneumati kai stoikomen. Nah, kalimat ini memberi isyarat bahwa seolah-olah Tuhan tuh aktif. Yang mimpin langsung manusia secara otomatis. Yang membuat orang tersebut mampu menuruti kehendaknya secara otomatis. Jadi kayak ada settingan gitu dalam diri kita. Terkesan Tuhan aktif memimpin menurut rohnya. Dan otomatis seseorang dapat mengikutinya dengan mudah. Nah, menurut Teras, kalimat pneumatik stoikomen itu lebih tepat diterjemahkan sebagai berjalan seirama dengan roh. Nah, roh di sini bisa roh manusia itu sendiri. Jadi kata stoikomen dapat menunjuk orang berjalan atau berbaris atas suatu perintah. Ya, berjalan berbaris atas suatu perintah. Ini adalah suatu proses sinkronisasi atau penyesuaian. Nah, penyesuaian jiwa terhadap kehendak rohnya. Untuk bisa sinkron dengan roh, jiwa manusia itu harus diubah. Nah, kenapa jiwa? Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Ya, itu cita rasanya harus diubah dulu. Nah, yang ngubah itu roh kita. Ya, roh kita. Roh kita yang dapat mengubah itu dengan pimpinan Roh Kudus, teman-teman. Inilah proses perubahan dalam kehidupan anak-anak Allah yang tidak pernah berakhir sampai mati. Ya, sampai mati. Makanya pembaruan pikiran sama dengan pewarnaan baru jiwa manusia. Karena dari pikiranlah jiwa kita itu diubah, teman-teman. Cita rasanya diubah. Ya, cita rasa kita diubah. Nah, dalam proses penyesuaian atau sinkronisasi tersebut, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri terhadap kita. Nah, tapi justru kita menyesuaikan diri terhadap kehendak Tuhan. Nah, melalui hidup dalam kendali roh manusia atas jiwanya, ya, jiwa itu yang mengendalikan seluruh tubuh. Proses ini menuntut peran keaktifan setiap individu secara penuh, teman-teman. Makanya, Roh Kudus itu sebagai pendamping aktif kita. Pendamping aktif yang memimpin kita itu, dan orang percaya lainnya, ya, itu memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan melalui ketekunan mengisi jiwanya dengan firman.
Makanya Tuhan Yesus tuh bilang apa? Manusia itu nggak hidup cuma dari roti, tapi firman. Kalau roti itu bicara kebutuhan fisik, karena orang Israel tuh makan roti. Mungkin kalau Yesus hidup di Indonesia, Yesus akan bilang manusia yang hidup dari nasi. Ya, artinya manusia tuh yang kehidupan manusia tuh bukan hanya fisik aja. Ayat itu mau bilang gitu. Kan Yesus dicobai kan waktu itu kan. Waktu lapar, lalu iblis suruh dia mengubah batu jadi roti, Yesus bilang manusia tuh bukan yang hidupnya tuh bukan fisik doang. Nah, iblis mencobai kehidupan fisik gitu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga gitu kan. Baru mendapatkan masalah fisik, ya nggak ada duit, ya nggak ada makanan, keluarga susah, lalu kita ngeluh, ya. Yesus bilang, manusia tuh nggak hanya hidupnya yang fisik aja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Hidup manusia itu ada yang rohani juga. Jadi harusnya yang dipentingkan itu ya bukan hanya sekedar kehidupan jasmani, kehidupan rohaninya. Nah, banyak orang fokus apa yang dilihat, apa yang kelihatan, itu physically, kehidupan fisik. Makanya orang rela bekerja sampai tengah malam, ya, lembur segala macam. Tujuannya apa sih? Untuk menjaga fisiknya kan. Menjaga fisik tuh bukan hanya dalam arti sehat doang ya. Dia dapat duit, dia bisa memuaskan fisiknya, dia bisa beli makan, menghidupi keluarga di situ. Tapi kebutuhan rohani dia lupa. Padahal waktu Yesus dicobai ubah batu jadi roti, Yesus justru bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya apa? Hidupnya manusia itu bukan kehidupan fisik saja, tapi manusia juga memiliki kehidupan rohani. Itu poinnya di situ. Itu poinnya di situ. Iblis salah. Iblis mencobai kehidupan fisik. Dia pikir kehidupan fisik manusia itu satu-satunya. Dan faktanya memang iya. Faktanya memang manusia itu tergoda di situ. Hal yang minor jadi mayor, tapi hal yang mayor jadi minor. Ya kehidupan rohani kan mayor, tapi jadi minor. Ya orang cukup gereja seminggu sekali, ya orang cukup hanya doa doang, nggak belajar Alkitab. Orang cukup serba cukup aja ibadah. Tapi giliran kerja harus nambah biar cuannya, duitnya juga nambah. Kayak gitu. Nah, ini penyesatan dari kuasa gelap, ya. Nah, jika jiwa seseorang diisi oleh firman Tuhan, maka rohnya manusia itu menjadi kuat. Tetapi ya, kalau jiwa diisi oleh filosofi dunia seperti materialisme, sekulerisme, dan lainnya, maka rohnya menjadi lemah. Ya, oleh sebab itu, tidak mungkin seseorang bisa menjadi kuat dalam Tuhan kalau tidak memahami firman dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, seperti ikut pembimbing, ini teman-teman juga lagi belajar firman, teman-teman. Jadi dapat pengertian baru untuk kehidupan kita. Oke, dikuasai oleh roh. Seringkali kita mendengar khotbah dan membaca dalam bacaan buku rohani mengenai hidup yang dikuasai oleh roh. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan yang dikuasai oleh roh adalah kehidupan itu seperti para nabi zaman PL, banyak karunia roh. Makanya banyak orang, ya justru di gereja-gereja aliran Pentakosta, yang dikejar itu oleh banyak orang adalah apa? Karunia roh. Mereka minta sama Tuhan karunia roh seperti bahasa roh, mujizat, nubuat, dan lainnya. Tapi hidup yang dikuasai oleh roh itu bukanlah kehidupan yang memiliki banyak karunia roh. Nah, ini yang tadi sempat disinggung. Sejatinya karunia roh diberikan kepada seseorang berkaitan dengan tugas atau panggilan hidupnya dalam melayani Tuhan, teman-teman. Ya. Makanya bingung kalau gereja, pendeta ada yang ngajarin yang belum bisa bahasa roh minta. Dia cuma kasih tahu gitu, yang belum bisa bahasa roh minta. Dia nggak jelasin alasan kenapa itu jemaat harus minta. Pernah kepikir ya teman-teman, kalau misalnya ada pendeta bilang, yang belum bisa bahasa roh, minta. Yang belum bisa bikin mujizat, minta. Yang belum bisa bernubuat, minta. Kalau mengusir kuasa gelap tuh wajib ya, kita harus bisa semua. Ya itu udah nggak masuk daftar yang harus diminta. Sebagai anak Allah harus bisa semua. Nah, tapi karunia-karunia yang lain, minta. Pernah nggak kita kepikir, gue disuruh minta tuh tujuannya buat apa? Gue bahasa roh buat apa? Buat mujizat buat apa? Bernubuat buat apa? Dan ingat, kalau Tuhan lihat kita nggak terlalu butuh di situ, Tuhan nggak akan kasih.
No, Tuhan nggak akan kasih. Karena Tuhan kasih kita karunia bukan buat gaya-gayaan. Bukan. Tapi buat apa? Memperlengkapi pekerjaannya. Nah, hidup dikuasai oleh roh adalah orang yang hidupnya menjadi tawanan roh. Seseorang yang menjadi tawanan roh berarti orang yang menuruti kehendak roh secara pasti atau mutlak. Yaitu orang yang memiliki penurutan sedemikian rupa akibat membiasakan diri menuruti kehendaknya. Kebiasaan berjalan dalam roh. Nah, pembiasaan diri menuruti kehendak Allah melalui penyangkalan diri terus-menerus akan membuahkan buah roh. Pada saat itulah seseorang dapat menjadi tawanan roh. Karenanya Galatia 5 ayat 16 sampai 26 berkata bahwa Paulus memberi isyarat bahwa orang percaya memiliki dua pilihan, yaitu menghasilkan buah roh atau buah daging. Jadi orang percaya bisa menghasilkan buah roh, tetapi juga dapat menghasilkan buah daging. Hal ini tergantung keputusan dan pilihan hidup manusia itu sendiri. Kehidupan yang selalu menuruti kehendak roh, yaitu melakukan apa yang pikiran dan perasaan roh ingini, menghasilkan kehidupan yang ditawan oleh roh. Ya, artinya hidup kita sepenuhnya diikat, ya, dan juga menuruti kehendak roh. Menjadi tawanan roh berarti seseorang dapat hidup dalam pimpinan roh Allah. Nah, di sini seseorang akan mengalami kepekaan terhadap rencana Tuhan dan mengerti apa yang Dia kehendaki. Nah, bila seseorang dapat memiliki kepekaan terhadap rencana Tuhan dan mengerti kehendaknya, maka sejatinya orang tersebut telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti kita jadi pasif ya, justru aktif. Aktif mencari kehendak Tuhan dan berusaha mengenalnya. Nah, untuk ini mengerti isi Alkitab itu penting, teman-teman. Sekali lagi, Bible, firman itu penting. Sebab kita tidak akan mengerti kehendaknya kalau kita tidak mengerti kitab suci. Kehendak Tuhan itu ada dalam Alkitab. Ya. Seperti Allah memang dapat menyatakan kehendaknya melalui penglihatan. Berbicara langsung kepada setiap orang, ya, atau itu. Seperti para nabi yang mendapat penglihatan dan kisah Saulus yang bertemu Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Tapi lebih daripada penglihatan, lebih daripada suara Tuhan secara audible langsung, Yesus Kristus itu merupakan suara Allah yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Harus dicatat. Yesus Kristus itu justru suara Allah tertinggi dalam kehidupan manusia. Allah bukan hanya sekadar berbicara, Dia menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Selama ini orang hanya mengagungkan dengar suara Tuhan secara audible, penglihatan. Itu nggak salah. Tapi tetap yang paling tinggi itu Yesus Kristus. Nah, kita dapat mengenal Yesus dari mana? Dari Alkitab. Kalau dapat penglihatan, itu Allah hanya menyatakan lewat samar-samar kan penglihatan. Mendengar suara secara audible langsung, Allah itu masih terlihat transenden, jauh. Tapi melalui Yesus Kristus, dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan hanya sekedar bicara sama kita. Dia menjadi sama seperti kita. Itu luar biasa. Dan kita dapat mengenalnya melalui apa? Alkitab. Makanya mutlak. Suara Allah tertinggi itu dalam Yesus Kristus yang kita lihat dalam Alkitab. Makanya untuk mengerti kehendak Allah, mau nggak mau kita harus belajar Alkitab. Nah, teman-teman, jeleknya kita orang Kristen ya. Sebenarnya ini dipengaruhi dari ketika Kristen itu menjadi negara agama negara. Sekitar tahun 400-an itu dimulai ya. Di barat sana di Roma, Kristen menjadi agama negara begitu. Alhasil apa? Yang hanya dapat membaca Alkitab itu hanyalah para klerus. Klerus itu orang-orang pejabat gereja, orang-orang suci ya, para pastor begitu. Jemaat nggak punya akses langsung baca firman. Ya, begitu. Dan hasilnya apa? Terjadi pembodohan seperti surat indulgensia. Yaitu terjadi salah satunya pembodohan. Ya, bagaimana mungkin kita beli surat itu, jiwa orang yang mati itu bisa loncat dari neraka, dari api penyucian ke surga. Sebenarnya dari sejarah surat indulgensia itu pun
Itu kan dibikin buat apa sih? Karena waktu itu ada perang salib. Sementara kita tahu Alkitab mengajarkan itu nggak boleh membunuh. Tapi ada perang salib memperebutkan wilayah. Mau nggak mau harus membacok, kan membunuh. Ada surat itu, dibikin surat itu. Jadi kalau kamu ikut perang salib, ya, karena kalau nggak ikut, orang Kristen nggak ikut ya, tentara kurang kalah, perang salibnya kalah. Nah mau nggak mau ada surat itu. Jangan katakan gini, kamu membunuh orang nggak masalah, ada surat ini, pengampunan dosa, indulgensia, gitu. Dan akhirnya di kemudian hari, surat itu bukan hanya untuk tentara salib, tapi untuk semuanya. Jadi ada pembodohan buat masyarakat, dan hasilnya apa? Ngambil duit ya dari situ dan bangun gereja-gereja yang besar, para uskupnya makmur-makmur, pastornya makmur-makmur, ya. Ya begitu, begitu. Sehingga jemaat tidak dilatih untuk bertemu Tuhan secara langsung melalui Alkitab. Beda sama jemaat mula-mula. Mereka cuma punya surat-surat perjanjian baru, Injil, atau kitab-kitab PL yang terpisah-pisah, nggak lengkap kayak gini. Tapi mereka tekun belajar loh. Belajarnya di kuburan-kuburan orang mati, katakom di kuburan yang kayak gua gitu. Jadi ada mayat di depan atau belakang, orang Kristen duduk gitu. Di ketua mayat, belajar. Kenapa di situ? Karena tempatnya sepi. Nggak ketahuan orang Roma. Ya, ibadahnya di rumah-rumah di bawah tanah, ya di gua-gua gitu. Tapi mereka belajar serius. Tiap hari Alkitab katakan Kisah Rasul hampir tiap hari mereka berkumpul bersama. Ngapain belajar? Kisah Rasul 2. Itu kan konteksnya orang Kristen baru kan, orang Yahudi baru jadi Kristen, mereka mendalami iman. Hampir tiap-tiap hari mereka berkumpul. Ngapain belajar? Bersekutu, belajar, berdoa. Tapi itu hilang sejak gereja jadi sejak Kristen jadi agama negara. Puji syukur ada Martin Luther. Dia menerjemahkan Alkitab ya, dari bahasa Yunani itu ke bahasa Jerman. Orang Kristen akhirnya bisa baca. Tapi tetap itu kurang. Ya, apalagi di zaman sekarang, zaman postmodern, ya, di mana tidak ada kebenaran yang mutlak, semua relatif. Ya, orang bisa belajar dari mana aja. Tapi kurang. Kenapa? Karena dari dulu, selama berabad-abad, orang Kristen tuh udah terbiasa dicekokin yang namanya, udah terbiasa untuk tidak bertemu Tuhan secara langsung dalam belajar Alkitab. Ya, jadi ya udah cukup seminggu sekali dengar khotbah, ya. Baca Alkitab sekedar baca, ya paling ada refleksi pribadi, tapi nggak seperti jemaat mula-mula. Makanya nggak heran kekristenan hari ini bisa banyak, tapi tidak terlalu kuat, teman-teman. Ya, kita bisa lihat berapa banyak pejabat, presiden, orang Kristen, banyak. Tapi kita bisa lihat kehidupan mereka bagaimana. Ya, itu sangat menyedihkan. Makanya aku sih berharap ya kita tuh ke depan kalau dan terpanggil jadi pendeta penuh waktu, ajarin jemaat itu belajar firman. Belajar Alkitab tuh bukan hanya sekedar sistemnya kayak begini ya, kita kan bisa pakai segala macam metode. Yang penting mereka belajar mengerti isi Alkitab. Ya, untuk apa? Mereka bisa bertemu Tuhan secara langsung. Gitu. Roh Kudus tidak akan sembarangan berbicara kepada orang yang tidak menghargai Alkitab. Justru di sini kita dapat menemukan bahwa orang yang bisa dipercaya mendengar suara Tuhan adalah mereka yang mengerti firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mendengar suara Tuhan tapi malas baca Alkitab, ya, itu palsu. Itu palsu. Itu bukan suara Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Saya ingat dulu di sebuah gereja, di gereja lama ya. Waktu itu gue masih seumuran teman-teman SMA 1 atau 2 gitu, pelayanan di gereja itu. Gue inget pembicaranya tuh ngomong, ini menurut gue kurang ajar sih. Dia ngeroh, tapi menurut gue kurang ajar. Waktu itu cerita ke Karo sama Kai Supil. Menjadi bilang gini, kita tuh harus sering mendengar suara Tuhan. Kayak saya nih ya, saya tuh suka dengar suara Tuhan. Satu kali saya lagi buang air besar, dia bilang gitu. Saya lagi buang air besar, kayak saya komunikasi sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan kamu lagi ngapain? Ya, saya waktu itu saya cuma ngangguk kepala, oh gitu ya harus dekat sama Tuhan kayak gitu. Nah saya mikir, ini orang kurang ajar lama-lama. Dia lagi buang air besar, lagi berak, dia nanya ke Tuhan. Itu sama aja gini gak sih? Kamu lagi pacaran gitu ya.
Kamu telepon, kamu lagi pup, terus kamu telepon pacar kamu gitu sambil ngobrol dengan enaknya. Ya mungkin ada yang nggak masalah gitu, tapi menurut saya itu kurang ajar. Ya, dia lagi buang air keras terus dia pikir Tuhan kita murah, tapi nggak murahan. Bisa ditemui tapi bukan sembarangan kayak gitu. Ya, dikit-dikit pilih baju gitu ya. Tuhan yang mana yang bagus ya? Ini ya, dikit-dikit gitu. Bukan kayak gitu juga. Bukan hal-hal yang bodoh kayak gitu juga. Ingat, kita dikasih pikiran, ada roh juga dalam diri kita. Nah, tujuannya apa sih? Kita ngerti kehendak Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan sehingga apa? Kita jadi orang cerdas, bijaksana, berhikmat. Jadi hal pilih pakaian gitu nggak perlu tanya Tuhan, Tuhan yang mana ya? Gitu. Ya kecuali kasus khusus banget, misalnya ya memang pakaian kita nggak semuanya sama, nggak terlalu bagus semua. Terus kita diundang ke acara besar, misalnya ke acaranya eh, Ratu Inggris gitu ya. Udah coba bergumul sama Tuhan yang mana. Tapi harusnya juga yang hal kayak gitu nggak terlalu penting. Ya. Nah kehidupan Kristen yang sejati adalah ketika orang Kristen dalam penguasaan oleh rohnya. Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya untuk mengasuh orang percaya. Supaya roh manusia menjadi kuat dan berkualitas. Nah, kualitas murni dari roh manusia ini dapat dimunculkan kembali dengan tuntunan Roh Kudus. Dan bila ini terjadi kembali dalam kehidupan manusia, sehingga manusia di bawah kuasa rohnya sendiri, yang adalah roh dari Allah, maka seseorang dapat melakukan kehendak Allah dan disebut anak-anak Allah. Ya, kalau manusia tidak dipimpin Roh Kudus, maka roh manusia tidak sanggup melakukan kehendak Allah. Rohnya nurut tapi daging lemah. Roh memang berkehendak kuat, tapi tubuh dengan keinginan dosanya lebih kuat menguasai kehidupan. Ya, roh manusia lemah untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu supaya roh manusia dapat menjadi kuat, maka seseorang harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Ya, makanya belajar firman itu adalah hal yang terpenting, bagian terpenting dalam hidup kita, teman-teman. Ya, untuk kita dikembalikan ke rancangan semula. Roh kita memiliki kepekaan terhadap roh Tuhan. Ya, oke. Ada pertanyaan sambil saya minum dulu sebentar. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kira-kira mengenai tema hari ini? Ada? Silahkan, teman-teman. Kalau ada yang mau nanya. Dimas mau nanya? Enggak, Kak. Oh, kalian mau nanya. Udah angkat tangan tadi kan bebeknya. Itu stiker ayam, Kak. Oh, ayam ya. Ya, ya, ya. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri kelasnya, teman-teman. Oke, Kak Jo gimana? Aman di sana? Aman, aman. Oke, Kak. Putus-putus by the way, Kak. Jelas. Putus-putus sinyalnya. Makasih. Oke, Kak. Siap. Oke deh, teman-teman. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita akhiri. Ya. Thank you, teman-teman, buat hari ini. Minggu depan pertemuan terakhir kita, ya kelompok terakhir presentasi. By the way, tugas jangan lupa disubmit ke Classroom. Ya, jadi semua anggota kelompok wajib mensubmit PPT sama Word-nya, ya karena dari situ dinilai, teman-teman. Ya, lalu pertemuan ke-6 tuh
hanya tugas. Jadi 2 minggu ke depan, 2 minggu lagi tuh kalian hanya tugas, nggak ada kelas. Itu ada bacaannya dikasih ya. Itu bahasa Inggris, tapi nanti kalian bisa terjemahin sendiri. Ya, itu aja dari aku. Kita tutup doa atau gimana? Oh, tutup doa. Oke. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Mari berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami mendapatkan banyak hal hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin mengerti firman-Mu dan hidup dalam firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami. Dan ajar kami untuk semakin hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, aku